Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya barusan dari rumah sakit, jadi demi kalian kita mampir ke kafe supaya bisa supaya bisa Zoom meeting sama teman-teman. So, um, kalau suaranya tidak keras-keras karena situasi sini tidak boleh banter-banter ya. Oke, kita matikan aja ya. Kita share screen. Oke, sebentar, mana ya? Oke, sebentar. Harusnya ini bisa ya. Kenapa kok saya nggak bisa share screen ya? Sebentar. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Saya ada sedikit problem untuk share screen nih. Di manakah? Sebentar. Wait a minute. Oke, alhamdulillah saya sudah menemukan apa yang saya cari. Oke, moga-moga kelihatan jelas buat teman-teman semua ya. Jadi sekali lagi memang pertemuan kita ini untuk basic aja. Saya nggak akan terlalu detail banget. Dan teman-teman yang kepingin lebih detail sebenarnya ada di grup besar kita di satu hari satu EKG itu di situ dianggap teman-teman cukup intermediate advance, jadi yang basic memang mungkin harus agak banyak membaca lagi gitu ya. Tapi untuk di sini terutama kita basic-basic aja. Yang penting harapan kita sih pasien bisa terlayani dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan EKG dasar seri 13 ya. Oke, so ini nomor 1 ya. Seorang wanita 79 tahun dengan badan merasa lemah. Kira-kira apa nih menurut teman-teman? Jadi fokus kita pada seri 13 ini hanya terutama di aritmia aja sebenarnya sih. Oke, apa ini teman-teman? Kita lihat iramanya sinus apa enggak? Kita lihat ada gelombang P, 1P diikuti oleh 1 QRS. Tapi kita lihat bahwa ada sesuatu yang aneh pada ECG ini. Apa? Apa coba? Yaitu PR intervalnya berubah, ubah. Kita lihat di sini. Kadang-kadang agak panjang, kadang-kadang agak sempit, kemudian sempit banget, terus panjang lagi, ya. Ketika kita melihat PR interval yang tidak bisa kita tidak ada pola yang jelas, maka satu yang kita harus pikirkan adalah apa coba? Yaitu total AV block. Total AV block. Ketika ada pola, misalnya PR intervalnya makin panjang, makin panjang, kemudian hilang. Oke, itu berarti AV block derajat 2, ya kan? Atau tetap PGRS, tetapi ada satu PD, itu jelas AV block derajat 2. Tapi kalau kita lihat di sini, ini agak aneh, coba lihat. Ini panjang, tapi makin pendek, kemudian makin panjang, makin pendek, kan aneh tuh. Kan harusnya makin panjang, bukan makin panjang terus pendek, panjang pendek gitu ya. Polanya tidak jelas. Ketika polanya tidak jelas, maka teman-teman pikirkan pertama adalah total AV block. Nah, kalau total AV block berarti kita harus menemukan gelombang P yang lain yang seharusnya ada. Jadi misalnya ini ada karena total AV block berarti P itu jalan sendiri-sendiri, sementara GRS jalan dengan kecepatannya sendiri. Kita lihat di sini, kalau ini P dan ini P, maka berarti antara P ke sini adalah ini sampai sini. Kursor saya kelihatan ya, teman-teman ya. Ini P, ini P. Oke. Nah, maka kita harus menemukan P yang lain di sini, yaitu di mana? Nah, kita lihat di sini ada sesuatu yang aneh di sini. Nah, ini bentukan ini sebenarnya adalah gelombang P yang tapi dia menumpuk di dalam GRS ya. Kemudian kita lihat lagi, berarti ini
P, ini P, ini P. Kemungkinan ini adalah P ada di sini, ya, ini. Nah, atau dia tertelan di sini, tidak begitu jelas. Ada di dalam sini, tidak begitu jelas. Ini P, nah lihat, ini P lagi nih. Nah, ini P lagi. Ini P lagi. Jadi, si P ini jalan sendiri. Ya, ini jalan sendiri-sendiri. Sementara si GRS juga jalan sendiri-sendiri dengan kecepatannya sendiri. Jadi nomor 1 ini adalah suatu total AV block. Nah, kalau total AV block kita harus tentukan nih kira-kira escape rhythm-nya ventricular atau junctional. Menurut teman-teman ini junctional apa ventricular? Halo? Oke, very good. Ventricle. Kenapa ventricular? Karena GRS-nya lebar. 3 kotak. Jelas ya ini ya? Dari sini sampai sini 3 kotak. Cuma memang dia rate-nya agak cepat ya, mungkin accelerated ya, dipercepat. Ya, jadi ini total AV block dengan ventricular escape rhythm yang accelerated ya. Maaf, mau saya kelihatan ya teman-teman ya. Saya pakai laptop yang satunya. Oke, makasih Mas Sens. Oke, so itu nomor 1 ya. Nomor 2 sekarang, nomor 2. Nomor 2, oke. Wanita 59 pasca resusitasi, kemudian ECG-nya seperti ini nih. Kita tidak punya data. Kira-kira apa nih, teman-teman, menurut teman-teman? Sinus apa enggak? Sinus apa enggak? Bukan, karena jelas tidak tampak ada gelombang P yang jelas yang diikuti oleh GRS. Lalu apa ini? Ada ide dari teman-teman? Kalau tidak sinus, tapi rate-nya agak cepat gini, kita lihat gelombang GRS-nya. Kira-kira GRS-nya lebar atau tidak? Lebar atau sempit? GRS-nya lebar atau sempit? Lebar. GRS-nya relatif lebar. Kurang lebih sekitar 3 kotak kan? Ketika GRS lebar berarti ini ventrikular. Nah, coba. Kalau teman-teman sebut tadi ada yang menyebut ini VT ya, di chat ya. Kalau VT kan rate-nya harus cepat. Ya. Ada beberapa buku yang bilang rate-nya di atas 110, 120 gitu. Itu sebagai VT. Kalau nggak lebar, nggak cepat berarti apa? Ya, mungkin ventricular rhythm, idioventricular, accelerated. Tetapi betul, Mbak Is udah menyebutin ini adalah suatu pacemaker rhythm. Kenapa pacemaker rhythm? Nah, lihat ini teman-teman, lihat di sini. Ini ada spike di sini. Ini adalah, nah ini adalah spike dari ventricular. Jadi ketika teman-teman melihat ECG yang agak aneh bentuknya, dan kelihatan di depannya ada kayak garis lurusnya seperti ini, satu hal yang harus segera teman-teman tanyakan ke pasien adalah beliau memasang pacemaker atau tidak. Nah, kalau ini adalah irama asli dari pasien. Nah, GRS-nya sempit. Yang ini lebar. Lebar, ada spike di sini. Jadi ini adalah suatu pacemaker rhythm. Kenapa kok pacemaker rhythm GRS lebar? Karena biasanya kan ini pacemaker yang single pacemaker yang ditanamnya lead-nya di ventricle, ya kan? Sehingga menyebabkan dia GRS lebar karena dia tidak melalui bundle His. Kalau sebuah rhythm melalui bundle His, maka ECG-nya akan sempit kan? Karena bundle His itu ibarat jalan tol. Tapi ketika dia pacemaker, jadi dia tidak melalui bundle branch, ya. Jadi akhirnya dia GRS-nya jadi lebar. Oke, jadi ini adalah pacemaker rhythm. Oke, sekarang kita masuk ke yang nomor 3 nih. Wanita 70 tahun kira-kira tidak sadar. Apakah ini? Kita lihat irama sinus apa enggak. Selalu pertanyaan pertama irama sinus apa enggak. Dan kita lihat irama basicnya pasien ini adalah irama sinus. Irama sinus, PQRS, tapi ada apa ini? PVC. Nah, sinus,
sinus, ada PVC yang sebelahan, apa namanya? PVC kuplet. Yes, kemudian sinus lagi. Sinus, PVC kuplet. Sinusnya relatif beradi, tapi dengan kadang-kadang ada episode PVC. Kalau pasien seperti ini, ya ini harus dipikirkan untuk opname ya. Kenapa? Karena jelas ada episode kuplet, kemudian dia ada multivokal PVC. Kalau multivokal PVC ya harus dipikirkan untuk harus diobservasi ya. Nah, kemudian tiba-tiba pasien mengalami ini episode yang bawah nih. Apa ini kira-kira yang bawah nih? Yo, sinus sama enggak? VT, very good. VT-nya polimorfik apa monomorfik? Monomorfik, very good. Kenapa kok monomorfik? Karena apa coba? Monomorfik kenapa? Karena GRS-nya sama. Dan satu hal yang ini memang GRS-nya kelihatan lebar ya. Walaupun tidak sangat lebar banget ya, tapi lebar. Satu hal yang khas banget bahwa ini adalah suatu apa namanya? VT adalah kita lihat dia bentukan VT-nya ini sama mirip dengan PVC yang ini. Lihat, ini kan sinusnya sempit kan, jelas ya. Nah, ini ada QRS lebar, ada 2 jajaran. Dan bentukan ini mirip sama ini. Nah, jadi kemungkinan besar memang VT. Walaupun mungkin ada juga ya, oh ini mungkin suatu SVT dengan aberrans, bisa mungkin, tetapi kalau lihat ini QRS yang mirip seperti PVC-nya di sini, ini mengarahnya ke suatu ventricle tachycardia. Oke, kita masuk lagi ke nomor 4. Ayo, kalau ini apa ini kira-kira? Sinus nggak? Sinus nggak? Halo? Sinus dengan apa? Sinus manis apa sinus napi? Sinus napi. Ada TAVB, ada yang lain? High degree, very good. Harusnya Mas Nikita nih nggak usah ikut nih. Ini levelnya udah advance kamu tuh. Jadi ini adalah high degree AV block. Kenapa high degree AV block? Karena lihat, kalau itu total AV block, maka ya lihat kalau total AV block, maka harusnya tidak ada P yang diikuti oleh GRS. Ya enggak? Jadi antara P sama GRS sama sekali tidak berhubungan. Tapi coba lihat teman-teman lihat ini. Ini P, ini P, ini P, P GRS. Ini gelombang T, beda kan sama ini kan? Lihat. Ini P lagi, GRS. Ini T, ini P lagi. Artinya P ini sama GRS ini, P ini sama GRS ada relation antara ini sama ini. Kalau total AV block nggak ada relation. Kadang-kadang P-nya numpuk di sini, numpuk di sini, numpuk di atas ini nggak ada. P selalu diikuti oleh GRS. Ada P diikuti oleh GRS. Itu satu. Jadi bukan total AV block. Kalau AV block derajat 2, harusnya kan P diikuti oleh GRS, kemudian P diikuti oleh GRS, entah PR intervalnya memanjang atau enggak, derajat 1 apa derajat 2, mau bit 1 apa mau bit 2, mau bit 1 apa mau bit 2, kemudian P tidak diikuti oleh GRS. Nah, ada situasi yang disebut high degree AV block, yaitu ketika P, 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 tiba ada P diikuti oleh GRS. Tapi P tidak diikuti. Jadi P lagi diikuti oleh GRS. Ini adalah namanya high degree AV block. Memang kasus ini agak jarang. Tapi intinya ada situasi di mana ketika ya ada impuls dari S anode mau masuk ke ventricle itu diblok. Tapi ada satu saat di mana ada impuls dari P yang dibiarkan masuk ke ventricle. Nah, ini. Ada P, ada blok. Ada P, ada blok. Ada P, dibiarin sama si AV node masuk ke GRS. Itu namanya high degree AV block. Nah, ini situasinya agak berbeda sedikit dibandingkan yang AV block yang biasanya ya. Nanti boleh dibaca lagi. Ada di list saya tentang EKG kok gampang itu ada tentang ini ya, high degree AV block. Oke, kemudian kita masuk nomor 5. Ayo. Ini baru berusaha outnam karena ACS, sekarang tiba-tiba dia merasa lemes gitu. Apakah ini?
Apakah ini? Nah, kalau ini PQRS, PQRS, PQRS. Ada P tidak diikuti oleh QRS. Berarti AV blok derajat 2. Kita lihat lagi. PQRS, PQRS, PQRS ada P tidak diikuti oleh QRS. Berarti AV blok derajat 2 mau bits tipe 1 mau bits 2? Mau bits tipe 2 karena PR intervalnya tetap. PR intervalnya tetap. Ini juga sama. PQRS, PQRS, P lah. Tapi memang di sini kadang-kadang ada high degree juga. Lihat ini. Tek P, langsung P lagi. Nggak ada QRS ya kan? Nah, high degree. Jadi ini, tapi ini masih bisa kita sebut sebagai pola, sebagai AV block derajat 2 mau bits tipe 2. Kalau yang tadi betul-betul high degree. Ya, nanti dibedakan antara yang tadi sama ini. Oke, sekarang nomor 6. Nah, nomor 6 ini wanita 20 tahun pingsan setelah memakai narkoba. Kira-kira apa ini? Yang atas apa? Yang bawah apa? Apa coba yang atas? Yang atas SVT? Are you sure this is SVT? Sinus takikardi? Oke, yang atas sinus takikardi. Ya, semua sepakat saya kira yang atas sinus takikardi. Karena jelas ini P, ini QRS, ini T. P, QRS, T. P, QRS, T. Heart rate-nya yang atas kira-kira sekitar 140 kali per menit. Dan itu normal kan? Pada wanita usia 20 tahun, ya kan? Masih normal kan? Yang atas sinus takikardi. Ya. Gimana dengan yang bawah? Ayo, yang bawah ini apakah ini? SVT? Oke, ada yang lain? Mas Nikita, apakah ini nomor yang bawah? SVT apa sinus? Sinus? Sinus sama SVT? Yes, ini adalah sinus. Kenapa satu? Usianya masih 20 tahun. Ya, ketika kalian teman-teman masih ingat kan rule-nya ya, gampangannya 220 dikurangi usia itu masih bisa sinus, ya kan? 220 dikurangi usia itu masih bisa sinus. Ini usia 20 tahun, artinya dia bisa maksimal heart rate sampai berapa? 200 kan? Gitu ya. Coba ini heart rate-nya berapa? Kurang lebih sekitar 100, mungkin 170-an ya, 70-an kali per menit. Itu satu. Jadi masih memungkinkan untuk sinus. Walaupun bisa juga SVT. Tapi kita lihat di sini, nah terutama lihat di sini. Lihat, waktu sinusnya tidak terlalu cepat di atas, ini sudah kayak gini nih, di lead 2. Lihat ya. Tak, tak. Ya. Tak, tak. Namanya puno unta. Puno unta. Lihat ini puno unta. Tak, tak. Nah, kalau bahasa Inggrisnya apa jadinya? Camel hum. Bener enggak ya? Camel hum apa camel hum, whatever it is. Itu ya. Nah, kita lihat di lead 2, ini juga kayak gini. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Nah, ini masih kita sebut sebagai sinus. Walaupun kita lihat misalnya di lead 3 enggak kelihatan, di lead AVF enggak kelihatan P-nya. Tapi di sini masih kelihatan di sini. Ada 2. Nah, mirip seperti ini. Memang kalau kita tidak melihat baseline-nya ini akan agak kesulitan. Tapi kalau kita lihat baseline-nya ini, maka kita bisa melihat, oh perubahan ketika takikardi menjadi seperti ini. Gitu ya. Kemudian di lead V5, V6 juga masih agak, oke, tapi memang agak susah ya. Nah, ini di sini masih agak kelihatan sedikit. Tapi tidak terlalu jelas. Nah, ini di V5 kelihatan. Ya. Oke. Oke, sekarang nomor 7. Kalau ini anak umur 2 tahun, dehidrasi. Apa ini kira-kira? Sinus atau bukan? Halo? Sinus? Bukan? Kalau bukan terus apa? SVT? SVT, very good. Jadi gini, lihat ini rate-nya berapa nih kira-kira? Kalau menurut teman-teman, rate-nya berapa? Rate-nya berapa rate-nya? Hampir 250 ya.
Kan ini kalau satu kotak ini 300. Ini satu kotak lebih sedikit. Berarti di atas kurang dari 300 lah ya. Kalau 300 kan persis satu kotak. Ya kan, persis satu kotak. Ini kan satu kotak lebih. Kurang lebih mungkin sekitar 250-an atau 240-an. Ya, walaupun dia itu masih 2 tahun, itu seharusnya rate kita ketika sinus tidak nyampe 200, di atas 220 gitu. Ketika di atas 220, mostly itu pasti bukan sinus, pasti bukan sinus. Nah, dengan QRS yang sempit seperti ini, maka ini adalah suatu SVT. Ya. Oke. Oke, sekarang nomor 8. Yang atas apa, yang bawah apa? Yang atas apa, yang bawah apa? Ayo. Yang atas VF, very good. Yang bawah? Oke. VF, kenapa kok VF? Karena jelas dia irregular, ya, irregular, bentuknya tidak karu-karuan, makanya irregular. Kalau yang bawah apa kira-kira? VT, VT, VT. Oke, dia rate-nya kurang lebih sekitar 105 ya, 105 sampai 105 lah, kurang lebih 105 kali per menit. Untuk VT ini sebenarnya agak kurang cepat sebenarnya sih untuk sebuah VT. Sebuah VT rata-rata kita asumsikan VT itu kalau di atas 110 bahkan ada bilang 120. Jadi kemungkinan kalau yang atas ini adalah VF dan kemudian kita lakukan defibrilasi, ya, yang atas kan VF nih, lihat A, nyeri dada, VF, kita defibrilasi. Ketika yang bawah seperti ini, kemungkinan adalah suatu accelerated ventricular rhythm. Karena kalau ini kita anggap VT, berarti kita mungkin harus melakukan yang lain dong. Misalnya kalau tidak ada nadi kita defib lagi. Tapi biasanya ketika pasca VF kadang-kadang bisa seperti ini, suatu menurut saya suatu accelerated ventricular rhythm. Heart rate-nya masih 105 kali per menit. Coba lihat ini. Ini sampai sini. So, belum terlalu cepat untuk sebuah VT. Ya. Oke, nomor 9 ya. Nomor 9, apakah ini? Nah, nomor 9. Pasien 50 tahun tiba-tiba dasar post PCI 3 tahun yang lalu. What is this? Ini jelas suatu white GRS tachycardia. Ketika white GRS tachycardia bisa dengan beberapa DD, differential diagnosa. Tapi ingat, 80% pasien VT. Nah, ketika ada riwayat PCI, riwayat dengan koroner, riwayat dengan struktural heart disease, maka saya menganjurkan teman-teman udah ada treat pasien sebagai VT aja, nggak usah mikir yang enggak-enggak. Ya, nanti kalau udah kardiolog ya dia boleh mikir dia aberran dan lain. Tapi kalau teman-teman lebar kayak gini udah VT aja. Nah, ini VT yang monomorfik karena QRS-nya masih sama terus loh Mbak Monica, bukan polimorfik. Kalau polimorfik dia torsa depoang kan, ini kan biasanya suatu torsa depoang. Ini monomorfik. Jadi ini adalah monomorfik VT. Oke, terakhir ya. Kalau ini apa ini? Yang awal apa ini? Awal ada apa? Ini memang keterangan klinisnya lupa saya belum cantumkan. Anggap aja ini pasien post PCI misalnya. Apa yang terjadi pada pasien ini misalnya? Ini apa? ACS yang kemudian dilakukan PCI. Yang awal sinus apa enggak? Yang awal bukan sinus. Bukan sinus karena tidak ada P yang di depan QRS kan? Kemungkinan karena QRS-nya juga relatif sempit, suatu apa? Ventricular rhythm atau junctional? Suatu junctional rhythm. Very good. Jadi ini adalah junctional rhythm. Tak, tak,
Kemudian ketika di sini di gelombang T-nya ada dihantam oleh PVC. Akhirnya terjadi suatu VT. VT-nya polimorfik. Ya, ini mirip khas sebagai torsade puang. Nah, oke, saya kira itu buat teman-teman semua. Ada pertanyaan? Halo? Kalau ada pertanyaan, tak coba jawab. Cukup jelas ya semuanya ya. Semuanya cukup jelas. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dijawab ya soal-soal di grup Telegram. Kalian jangan dong, apa takut-takut terus tidak jawab ya. Nggak apa-apa, salah ki nggak apa-apa rek. Sing ora tahu salah ki nabi, ya. Oke, Assalamualaikum.